hal yang apa ya, sekarang orang ngomongin tentang AI, bahkan banyak ya skill level di suatu company ya, ekspektasi sangat tinggi lah tentang AI ini, karena mereka nggak tahu boundary-nya apa yang bisa dilakukan dengan AI dan apa yang nggak bisa dilakukan AI. Itu sangat-sangat krusial menurut saya untuk orang-orang yang pengen develop AI di company mereka. Rule of time yang bisa saya bilang, kalau misalkan sesuatu hal yang bisa kamu lakukan dalam waktu 1 second atau kurang, itu biasanya bisa dilakukan oleh AI gitu. Jadi kalau misalkan kalian harapin untuk bikin report, marketing report atau sales report 80 halaman untuk di-generate oleh AI, nggak bisa, belum bisa, karena itu hal yang sangat-sangat kompleks yang bisa dilakukan oleh AI. Yang bisa dilakukan oleh AI ya yang 1 second atau lebih, 1 second atau kurang yang bisa dilakukan manusia. Misalkan ya identifikasi, kalau misalkan itu posisi suatu misalkan mobil ada di mana, misalkan gitu. Atau misalkan identifikasi yang mana handphone yang rusak atau yang mana handphone yang nggak rusak kayak gitu. Itu hal-hal yang bisa dilakukan oleh AI. Yang masih simple banget hal-hal simple yang apa ya, misalkan kita bisa juga kan kayak misalkan identifikasi mana sih spam sama non spam email gitu, itu suatu hal yang bisa dilakukan lah oleh manusia juga dalam waktu 1 second atau kurang. Jadi hal-hal seperti itulah yang bisa dilakukan oleh AI sekarang. Jadi kalau misalkan kalian pengen bikin AI system, coba tanya dulu dalam diri kalian, bisa nggak nih dilakuin sama gua dalam waktu 1 second atau kurang. Kalau misalnya bisa, berarti kemungkinan besar dia bisa dilakukan oleh AI dan machine learning. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang AI, karena core machine learning, ya kita harus tahu juga lah, untuk tahu kapabilitas dari AI, berarti kita harus tahu apa sih kekurangan machine learning, apa sih kelebihan machine learning. Tadi bilang kan, machine learning itu kekuatannya adalah di konsep-konsep yang simple, konsep-konsep atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang simple. Nggak bisa kita suruh AI untuk kayak ya kayak engineering reports, atau misalkan untuk desain entire building, nggak mungkin, nggak bisa, itu belum bisa. Jadi simple konsep gitu, yang simple konsep ini kayak ya misalkan punya gambar apa ya, teknik itu bisa identifikasi mana sih yang simbol yang buat yang ada valve, atau misalkan untuk yang mana pressure vessel, atau yang mana yang hal lain yang ada di engineering drawings, itu masih bisa. Dan machine learning itu bisa kerja dengan baik kalau misalnya kita punya data yang banyak. Tadi yang saya bilang harus datanya harus banyak, nggak bisa tuh kita ngomongin 100 data atau misalnya 200 data. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin deep learning itu udah ratusan ribu data, atau misalnya jutaan data, makin banyak makin baik. Kemudian ya kekurangannya machine learning ya tadi itu kebalikannya, dia nggak bisa konsep-konsep yang atau kejadian-kejadian yang kompleks, nggak bisa. Dan nggak bisa tuh misalkan kita ini salah satu kekurangan yang deep learning juga sebenarnya, yang sekarang saintis juga udah mulai gimana caranya supaya bisa tackle problem ini. Jadi misalkan ya kita mau bikin model untuk identifikasi mana yang kucing, mana yang bukan kucing gitu. Terus kita masukin tuh datanya tuh, misalkan kucing, tapi kucingnya dari apa? Data yang kita kasih itu gambar-gambar kucing dari posisi depan aja gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita udah training nih algoritma ya, terus kita coba untuk input kucing dari samping posisinya, dia nggak bakal bisa identifikasi kalau itu kucing, karena dia nggak learning posisi kucing pada saat gambarnya dari samping, nggak bisa itu. Jadi benar-benar kita harus apa ya kayak
masukin semua data yang possible. Dan misalkan kucing ya berarti ya kucingnya dari berbagai macam sisi, terus rasnya harus berbagai macam juga gitu. Semua harus di-include untuk perfectly identify kalau itu kucing, segala macam kucing jenisnya, segala berbagai macam warna gitu-gitu. Penting banget, semua harus di-consider dan harus dimasukin ke dalam data untuk training si machine learning modelnya. Kalau misalnya kucingnya yang kita datanya kita cuma punya kucing yang warna kuning sama warna hitam, ntar kalau misalkan datanya untuk kita tes datanya kucing yang warnanya hitam gitu, nggak bisa. Jadi benar-benar harus semua harus diconsider, harus semua, makin baik datanya makin baik, makanya karena variasinya kemungkinan bakal lebih besar juga, dan kita bisa senario berbagai macam senario bisa di tackle lah kalau misalkan datanya makin banyak. Sedikit gimana kita bisa sedikit tentang building AI projects. Apa sih sebenarnya step-step yang diperluin untuk bangun suatu AI system gitu. Ini simplify banget sebenarnya. Sebenarnya jauh lebih kompleks, cuman ini karena introductory presentation tentang AI, ya jadi buat lebih simple. Yang pertama pastinya kita harus collect data. Data yang sangat-sangat krusial. Collect data itu nggak sekedar collect data, kita harus bikin data itu clean juga. Kita harus augment datanya supaya makin besar, dan collecting data ini bisa ngabisin 80% dari project AI system development. Jadi benar-benar sangat-sangat krusial. Kita harus mastiin datanya itu baik, kualitasnya baik, kuantitasnya banyak. Percuma kalau misalnya datanya banyak tapi kualitasnya jelek, garbage out. Jadi sistem kalau misalnya inputnya jelek, ntar hasilnya bakal jelek juga gitu. Jadi percuma. Kemudian habis itu kita training modelnya. Training model ini lumayan kompleks juga, karena kita pertama harus milih dulu mau pakai apa, mau pakai deep learning kah, atau mau pakai machine learning konvensional kah. Terus kalau misalnya machine learning konvensional kita harus pakai apa? Kita mau pakai random forest, atau kita mau pakai gradient boosting, atau pakai teknik lain gitu. Nah, setelah kita pilih algoritma, kita harus tuning lagi hyper parameternya di dalam si algoritma. Bagaimana kita jadi benar-benar memang prosesnya sangat-sangat iteratif. Jadi nggak mungkin kita training sekali terus bikin performance yang sesuai ekspektasi. Biasanya kita berulang-ulang. Untuk sebagai machine learning engineer itu emang kita harus berulang-ulang, coba-coba model-model, berbagai macam model, sampai saatnya kita bisa dapat hasil yang sesuai ekspektasi kita gitu. Setelah itu baru kita deploy modelnya. Nah, deploy modelnya juga suatu hal yang nggak mudah, karena pertama kita harus pilih mau di deploy di mana, mau di web app kah, atau mau di mobile app. Terus kalau di mobile app kira-kira modelnya cukup ringan nggak untuk dimasukin dalam suatu processing powernya suatu handphone gitu, karena model-modelnya AI system ini, model-model machine learning ini biasanya lumayan berat gitu. Jadi nggak semudah itu untuk deploy di mobile apps. Walaupun sekarang udah banyak banget model yang bisa masuk dalam mobile app karena lebih ringan. Terus apakah untuk deploy model, apakah benar-benar perlu hardware kah? Apakah perlu kamera, atau perlu sensor dan lain-lain? Itu penting untuk dikonsider.